nomor 100.1.1.3/6273 tahun 2022 tentang pengangkatan penjabat Bupati Takalar Provinsi Sulawesi Selatan. Menteri Dalam Negeri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan penjabat Bupati Takalar Provinsi Sulawesi Selatan. Kesatu, mengangkat saudara Dr. Setiawan Aswad, Magister Development Planning, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai penjabat Bupati Takalar, dan selama yang bersangkutan menduduki jabatan dimaksud diberikan tunjangan jabatan kepala daerah sesuai ketentuan perundang-undangan. Mohon untuk mengambil tempat, hadirin dimohon berdiri. Pengambilan sumpah jabatan oleh Gubernur Sulawesi Selatan. Sebelum saya mulai mensumpah, saya akan bertanya kepada saudara, apakah saudara bersedia mengucapkan sumpah? Bismillah, bersedia. Menurut agama Islam. Terima kasih. Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai penjabat Bupati Takalar dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada masyarakat nusa dan bangsa. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat. Penandatanganan berita acara sumpah jabatan. Pemasangan tanda pangkat jabatan, penyematan tanda jabatan, dan penyerahan petikan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia oleh Gubernur Sulawesi Selatan.
Pelantikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan atas nama Presiden Republik Indonesia. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan taufiknya, pada hari ini Kamis tanggal 22 Desember 2022, saya Gubernur Sulawesi Selatan atas nama Presiden Republik Indonesia dengan ini resmi melantik Saudara Dr. Setiawan Aswad, Magister Development Planning, sebagai penjabat Bupati Takalar berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 100.2.1.3 6273 tahun 2022 tanggal 13 Desember 2022. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman. Penandatanganan Fakta Integritas yang diawali pembacaan Fakta Integritas oleh penjabat Bupati Takalar. Fakta integritas. Saya, Dr. Setiawan Aswad, Magister Development Planning, sebagai penjabat PJ Bupati Takalar, menyatakan sebagai berikut. 1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. 4. Menghindari pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan tugas. 5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama pada aparatur sipil negara yang berada di bawah pengawasan saya secara konsisten. 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas serta turut menjaga rahasia saksi atau pelanggaran peraturan yang dilaporkan. Jika saya melanggar apa tersebut, saya siap menerima konsekuensinya. Semoga Allah SWT memberi kekuatan menolong dan membantu saya. Makassar, 22 Desember 2022. Membuat pernyataan pejabat pembantu Takalar Dr. Setiawan Aswad MPLB. Selanjutnya akan undang dengan hormat untuk mengambil tempat Bapak Dr. Haji Samsari Kita, SPT, MM, Bupati Takalar, periode 2017-2022. Penandatanganan berita acara serah terima memori jabatan.
Dilanjutkan penyerahan memori jabatan disaksikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan. Pelantikan selesai, Gubernur Sulawesi Selatan disilakan kembali ke tempat. Kepada penjabat Bupati Takalar yang telah dilantik dan Bapak Dr. Haji Samsari kita SPT MM disilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Kita semua, pertama-tama tentu yang hormati dan banggakan Ketua DPRD Provinsi Selatan yang diwakili oleh anggota DPRD Provinsi Selatan Bapak Hengki Asin. Yang kita hormati, kita banggakan tentu para anggota forum koordinasi pimpinan daerah yang mewakili Bapak Kapolda, mewakili Bapak Pangdam, mewakili Bapak Kajati yang hadir. Beliau ini pernah di Takalar 5 tahun, tentu banyak kenangan di Takalar. Kemudian kita hormati, kita banggakan pejabat Bupati Takalar Bapak Dr. Setiawan Aswad, Magister Development Planning. Kemudian bersama Ibu Ketua Tim PJ, Ketua Tim Penggerak PKK dan Dekranasda Kabupaten Takalar. Yang kita hormati Bapak Bupati Takalar periode 2018-2022 Bapak Dr. Haji Samsari kita SPTNM beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK periode 2018-2022 dan Dekranasda Kabupaten Takalar Bapak Ibu Dr. Haja Irma Andriani SPMSI. Tentu hadir kembali Bapak Ketua DPRD yang kita hormati Bapak Sekda Kabupaten Takalar, Bapak Forkopimda mewakili Bapak Kapolres, mewakili Bapak Dandim dan Kajari. Kemudian kita hormati tentu para kepala perangkat daerah Provinsi Selatan yang hadir pada hari ini, dan yang kita hormati hadirin sekalian, keluarga juga dari penjabat Bupati, ada 2 anaknya, ada laki-laki perempuan 1 pasang. Ternyata anaknya sudah besar-besar, sudah SMA, semuanya SMA 2. Kemudian para pengurus PKK dan Dekranasda yang hadir pada hari ini. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala nikmat, kesehatan, kesempatan, taufik, rahmat-Nya. Alhamdulillah kita dapat berkumpul tempat ini, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan dalam menjalankan amanah. Salawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama tentu saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada tentu saudara saya Bapak Dr. Haji Samsari kita yang telah menjabat Bupati selama 5 tahun, beserta tentu ucapan terima kasih kepada Ibu yang selalu aktif di kegiatan-kegiatan Dekranasda dan PKK. Tentu banyak sekali hal yang telah dilakukan oleh beliau di Takalar selama periodenya, dan juga tentu kita ucapkan juga kepada Bapak Wakil Bupati dan beserta Ibu yang telah memberikan kontribusinya selama mendampingi Bapak Bupati
pada periodenya di Kabupaten Takalar. Dan kemudian saya juga pada kesempatan ini atas nama pemerintah Sulawesi Selatan, Gubernur Sulawesi Selatan mengucapkan selamat bekerja, karena penjabat ini bukan hadiah, ini adalah suatu amanah yang harus dijalankan. Tidak ada kelebihan yang lebih kecuali adalah pekerjaan-pekerjaan pengabdian sebagai penjabat kepala daerah. Pada Bapak Dr. Setiawan Aswad dan juga Ibu Ketua Penjabat Ketua Dekranasda, saya hanya cuma mau sampaikan bahwa dalam pengabdian ini di masa transisi ini penting untuk menjalankan beberapa kegiatan-kegiatan program yang penting. Pertama, pesan kami yang paling pertama adalah bagaimana kesinambungan pemerintahan tetap berjalan di Kabupaten Takalar. Itu yang pertama. Tentu butuh adaptasi. Saya minta diskusi dengan baik dengan tim dari legislatif, DPRD, Forkopimda dalam menjalankan tugas, dan juga membentuk tim yang solid di sana, dan juga meminta pandangan-pandangan termasuk kepada Bapak Bupati pada periodenya Bapak Dr. Samsari kita, dan juga Ibu kepada Ibu Ketua Dekranasda pada periodenya. Ada catatan-catatan nanti yang hemat berbukunya. Yang paling penting adalah tidak ada program yang mengatasnamakan pribadi. Yang ada adalah program mengatasnamakan negara selaku bupati. Jadi bupatinya tidak pernah berubah, tidak pernah berganti, yang berganti adalah orangnya saja. Jadi silakan program-program yang dianggap sudah bagus dan mungkin belum sempurna dilanjutkan. Itu yang penting. Yang sudah bagus direview dengan baik, dilaksanakan, tentu bersinergi dengan semua stakeholder yang ada di Takalar. Karena kenapa? Tentu sudah ada anggaran yang masuk, paling penting melaksanakan dan melanjutkan. Itu dulu. Itulah yang paling cepat untuk mendapatkan hasil daripada program-program yang akan dikerjakan dengan waktu sangat singkat. Adalah melanjutkan pekerjaan yang sudah bagus. Itu. Kedua, harus memberikan pertimbangan-pertimbangan yang baik untuk melaksanakan program-program yang baru dengan masa periode yang sangat singkat. Ya, jangan sampai di sana langsung pertama mau dibikin giant wall. Giant wall itu dinding abrasi besar untuk menutup. Ini 1 tahun ini. Kalau perencanaannya boleh, tapi kalau ambisi untuk menyelesaikannya sesuatu hal yang tidak masuk dalam prediksi. Dan dicek juga RPJMD-nya di sana, disinkronkan. Sudah ada yang dibikin Pak Bupati, Pak Dr. Samsari kita, tanggul untuk pelahan abrasi. Itu tinggal dilanjutkan, diselesaikan. Itu dari bantuan provinsi keuangan 15 miliar. Dan alhamdulillah dikerjakan sama Pak Bupati. Makanya Pak Bupati, saya memberikan tempat dan apresiasi khusus di tempat ini. Kan banyak juga tuh kalau secara politis ya tunda-tunda sedikit kan lewat. Ya, tidak ketemu dengan yang definitifnya. Tapi saya lakukan hari ini. Saya kejar SK-nya harus terbit. Alhamdulillah Pak Menteri merespon dan sangat-sangat memberikan dukungan kepada kita di provinsi. Banyak provinsi lain diberikan bukan dari lingkungan provinsi sebagai pejabat. Banyak. Alhamdulillah Sulawesi Selatan mendapatkan kepercayaan dari Bapak Menteri. Tolong Pak penjabatnya jangan bikin kecewa beliau. Jangan juga bikin kecewa kami. Yang berikutnya paling penting jangan bikin kubu-kubuan di sana. Ya. Jangan bikin kubu-kubuan, karena namanya politik pasti ada berseberangan. Apalagi ini akan menghadapi masa peralihan untuk pilkada. Saya minta tidak ada pembahasan pilkada di sana. Lawan anggota saya saja sekarang bahas-bahas pilgub. Saya tidak pernah meminta mereka untuk
dukung tidak mendukung, malahan saya copot orang yang mendukung itu. Saya sudah berhentikan. Pasang foto aja saya berhentikan. Cerita di warung kopi aja saya mau berhentikan juga. Itu saya bilang saya mau berhentikan, berarti kalau dia tidak berhenti saya akan berhentikan juga. Kenapa? Waktunya untuk bekerja. Apa yang didapat masyarakat? Saya saja sebagai gubernur ini tidak mengambil kesempatan ini. Bukan tidak mau, ini pandemi orang, ini inflasi, tidak pantas kita sebagai kepala daerah bercerita terkait pemilihan-pemilihan dan sebagainya, sementara kita ini lagi berjibaku menghadapi krisis tentang pandemi. Itulah yang disebutkan bahwa Presiden sense of crisis harus ada di kita. Itu sense of crisis dan harus. Sehingga di sana tolong kalau ada yang bicara begitu, tunggu ada linknya sendiri. Kita sekarang bekerja bersama dan semuanya diakomodir aja selama itu kepentingan untuk rakyat. Yang berikutnya menghadapi itu pasti ada riak-riak, pasti ada itu. Tetapi kalau itu datangnya riak-riak dari internal ASN, baik itu sekda, kepala OPD, kepala apa segala macam, dan membutuhkan bantuan saya, kasih tahu saya. Harus tegak lurus, tidak boleh, harus ada etikanya ASN. ASN ini pengabdian tanpa batas. ASN ini adalah harus tegak lurus. Saya mengajukan kemarin nama-nama untuk saya ajukan itu berapa kali. Saya pengen sekali mengajukan semua nama-nama sebenarnya. Cuma ada yang pertimbangan saya, pertama sudah ada yang pernah. Yang kedua saya ajukan sampai berapa kali surat itu. Kenapa? Karena saya berpikir semua orang saya bisa. Akhirnya saya telepon nanti ada Pak Menteri, saya WA, Bapak bisa memilih yang mana Bapak pengen. Karena yang mana saja anggota saya itu alhamdulillah itu orang-orang yang bisa dipercaya. Dan beliau tahu tidak akan pernah melingkar-melingkar. Karena saya juga punya telinga. Kalau melingkar-melingkar lebih saya selesaikan sekarang lah. Kenapa? Teamwork itu penting. Teamwork. Pelajaran Piala Dunia kemarin harus tahu. Messi itu sudah berapa kali Piala Dunia tidak pernah menang kan? Karena masih sendiri bermain terus. Begitu dia punya tim yang sangat solid. Coba lihat kalau diganggu Messi bagaimana teman-teman coba. Ada bodyguardnya, ada berfungsi sebagai bodyguard, ada berfungsi sebagai komentator. Kalau dikomentari dia, komentar juga dia. Itu karena membantu membentuk tim. Setelah mendapat pialanya, baru mungkin silakan berpikir lagi yang lain. Nah sama, saya minta tolong penjabat sampai di sana bentuk tim yang solid. Di Lampung ada Pak Sekda, di Lampung semua ada kepala-kepala OPD-nya. Yang paling penting tegaskan saja, pokoknya yang cerita dan menceritakan diselesaikan. Karena kenapa? Kita butuh pekerjaan bukan ceritanya. Ya. Kita ASN ini kalau banyak isu dari masyarakat wajar, banyak masukan dari DPR wajar, karena mereka adalah memberi aspirasi ke kita. Tapi kalau kita ini yang sedang bekerja terganggu kalau membalas itu semua. Apalagi kalau menceritai kepala daerahnya ya. Saya juga rasakan itu, meskipun saya suka sekali, tapi kalau sudah mengganggu sekali, ini pasti kita juga punya sedikit perasaan. Nah, saya minta tolong takaran ini, itu yang penting dijaga. Suhu tensi politik ataupun internal kekompakan dijaga dengan baik. Saya tidak mau ada yang masalah di sana. Saya tidak mau ada pemukiman. Saya tidak mau ada kemudian persilangan antara bupati like and dislike dengan anggotanya. Jangan. Kita lakukan semua dengan dasar loyalitas, integritas, dan kinerja. Kalau tidak suka mereka karena persoalan tiga itu. Kalau tidak suka. Loyalitas yang kita butuhkan juga bukan loyalitas kepada orang person yang kuat, tapi kita butuh loyalitas kepada person, tetapi lebih butuh adalah loyal kepada pekerjaannya. Contoh misalnya Pak Sekda atau Kepala Keuangan, loyalitas pekerjaannya. Kenapa? Siapapun komandan kalau pekerjaan loyal kita itu, kita menghadapi semua masalah di situ, itu pasti semua orang pimpinan senang itu pasti.
Setiawan ini saya baru ketemu Pak. Pas saya wakil gubernur baru saya kenal, itu pun tidak pernah ketemu sejak wakil gubernur kalau tidak salah, karena saya saling menyatakan tidak pernah. Pas saya gubernur baru saya ambil, masuk lelang bagus kualitas kerjanya, bagus nilainya, ya gini ambil. Ya artinya apa? Saya tidak membawa tim juga. Dari perusahaan ke perusahaan saya 3 kali pindah, tidak pernah saya bawa hubungan. Menggunakan di dalam itu paling bagus. Dan apa yang membedakan antara bapak-bapak sekalian yang ada di kabupaten dengan yang satu dan yang lain? Satu saja itu, kalau kita mau mencoba memperbaiki adalah selalu mata kita melihat bagaimana dia supporting kepada kita. Supporting. Saya di provinsi ini tidak kenal satu pun kecuali saudara saya sendiri. Kenapa? Saya tidak pernah bertemu dengan pemerintah. Saya kadang-kadang ditanya ini toko masyarakat ini, saya mohon maaf, bukan saya tidak mau menghargai orang, tapi dia tidak tahu. Kasih tahu saya. Saya kasih tahu ini ASN di mana pernah penjajakannya ketika ada orang yang lagi meninggal atau apa. Dulu dia pernah ini. Saya mohon maaf, waktu itu saya tidak pernah tahu memang penjajakan pemerintahan. Saya sibuk dengan dunia sendiri waktu itu. Pas saya masuk sini, ketika ada orang dekat dan tidak dekat, cuma satu mereka miliki itu. Itu tadi yang 3. Loyalitas kepada pekerjaannya, profesionalnya, kemudian bagaimana integritas pada dirinya, dan bagaimana kinerjanya dia. Itu aja, sudah. Kemudian perlu sampaikan juga ada hal pesan-pesan Bapak Presiden. Pertama, belanja bangga buatan Indonesia. Ini saya minta tolong. Saya minta tolong juga Pak Bupati itu dikatalogkan saja. Kita sudah didorong KPK untuk dikatalogkan banyak belanja lokal, produk lokal, TKD-nya tinggi. Pak Luhut kemarin sudah mencak-mencak juga tuh. Sampaikan lagi ini pesan Pak Presiden sampai juga. Ini juga ya, itu terus. Nah ini kita harus loyal, tegak lurus. Saya tidak mau ada ASN yang memposting sesuatu yang membenci kepala negara yang saya tidak mau. Kalau ada yang kita proses, berhenti dan saja ASN, suruh cari pekerjaan lain. Kenapa? Kalau sudah terpilih wajib itu tidak dulu. Apapun, kalau sekarang sudah diganti PJ itu harus, tidak usah dibenci apa-apanya. Udah jalankan, nanti ada periodenya sendiri. Harus dulu. Pokoknya itu saja kita. Saya minta tolong untuk bangga buatan BBI. Yang berikutnya masalah inflasi, pengendalian inflasi, kemiskinan, marginal. Ya, bagaimana berkeadilan pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Dideteksi lah. Bisa belajar dari Pak Bupati itu tahu semua tuh yang mana-mana yang butuh sekali, yang urgent dan sebagainya. Diskusi dengan senior-senior pamong senior di sana, Pak Sekda diskusi dengan para kepala dinasnya itu. Kemudian yang paling penting itu agresi tadi diselesaikan. Saya mau resmikan tahun depan kuartal pertama. Itu sudah hampir selesai, kalau tidak salah Pak Bupati ya. Sudah hampir selesai. Saya sudah lihat progresnya. Mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan cepat Pak penjabatnya. Kemudian ada program-program sendiri di dinas pendidikan itu diteruskan, kayak literasi Quran, bagaimana makan masjid, bagaimana mereka mengajak mereka beribadah, supaya mereka lebih dekat banyak berdoa. Karena kita juga ini manusia ketuhanan, bukan manusia kesetanan. Pancasila kita kan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Nah ini penting kita untuk, karena kita punya kepercayaan, keyakinan. Nah kita selalu berdoa. Ini banyak hal-hal pekerjaan saya sendiri Pak Bupati. Banyak hal-hal yang terjadi di luar daripada apa yang saya usahakan. Banyak sekali. Itu mungkin bisa dibilang 70% sampai 99,99%. Kok bisa ini terjadi, bisa bagus? Padahal usaha saya perasaan tidak sampai ke sana. Ini pertolongan semata-mata ini. Makanya kalau kita itu jangan selalu meminta jabatan. Saya selalu sampaikan, jujur ini historikalnya Pak penjabat ini saya pernah tanya, saya sama-sama, bagaimana kalau Bapak jadi bupati di penjabat di Takalar, saya usulkan, saya di pendidikan nanti Pak, saya konsen dulu perbaiki pekerjaan. Begitu ketemu lagi, saya pernah saya tanya lagi, gimana kalau Bapak? Ya kalau perintah, saya laksanakan. Coba ini tidak meminta pekerjaan, tidak minta jabatan, karena tahu. Dan insya Allah kita doakan itu ada pertolongan itu karena apa? Orang-orang tidak meminta. Ada pertolongan karena orang-orang tidak meminta. Kalau meminta ya sudah biasanya setengah mati. Berikutnya yang perlu disampaikan juga bahwa
Tentu ada program-program tentang bagaimana lapan area pencegahan korupsi, tentang manajemen aset, ASN. Saya tidak mendengar di sana ada. Saya tahu beliau integritasnya, tapi penting untuk menjaga anggota di bawah. Ada bayar-bayar untuk dapat posisi, jangan ada jual beli. Ini kemarin ada yang OTT lagi tentang proyek-proyek apa ya, jadi apa namanya, ada VV-nya soalnya. Saya minta tolong itu jadi perhatian nasional, kita mau, dan saya minta bajasnya di sana dinaikkan menjadi zona hijau seperti provinsi, tinggal contek dulu saja. Saya minta tolong kalau ada yang bagus di provinsi langsung contek dulu saja pergubnya, apanya, supaya tidak perlu lama. Kami bikinnya 6 bulan satu pergub yang bagus, itu yang bagus lagi langsung contek, tulisannya langsung lurus, buat kebijakan itu jadi kebijakan daerah. Ada kebijakan di pantai tentang bagaimana Indomart, Alfamart, Solaimart dan sebagainya, pengaturannya ada sehingga tidak mematikan kelontong-kelontong kecil. Dia itu ada jamnya diatur. Contohnya itu bisa contoh sana sudah berlaku. Ada kabupaten mana, kabupaten di Luwu, ibu-ibu PKK ini tanam sayur semuanya. Akhirnya 2 triliun itu anggaran per tahun untuk konsumsi rumah tangga, beli sayur tidak beli lagi. Mereka tanam di pekarangannya. Apalagi kami inflasi sekarang. Apalagi banyak UMKM yang kuat itu ada di NRK. Bisa dicontek langsung aja contoh. Tugaskan orang tapi contoh. Contek lurus itu paling cara cepat, cara instan untuk mempercepat ada hasil. Inovasi boleh, tetapi lihat juga yang mana bisa inovasi dan yakin. Pertama waktu, time, kedua cost, biaya. Kalau dua ini tidak bisa, tunggu dulu nih. Timetable-nya jelas dulu. Kedua biayanya dapat nggak? Ketiga achievementnya bagaimana? Apakah dia menggantungkan nilai komersil untuk pendapatan sehingga dia bisa survive bertahan? Jangan sampai bikin menara lagi, bangunan itu tidak harus untuk kemudian menjadi populer kan? Ada pembangunan SDM itu jauh lebih kuat. Butuh untuk infrastruktur jalan itu bisa langsung kelihatan, langsung dipakai. Kalau ada pusing-pusing pekerjaan dari bawah mana negara, lihat jalan yang pusat kerjaan pasti terpakai, selesai. Pekerjaan yang paling bagus adalah melihat pekerjaan sudah bagus dan bagus masyarakat. Itu saja. Saya di provinsi banyak, mungkin bisa dibilang 60% saya melaksanakan melanjutkan. Saya membuat yang baru 40%. 40%-nya adalah saya optimize. 60% optimize dari program yang sudah ada, supaya tidak banyak program. Yang berikutnya perencanaan APBD. Saya tahu sudah ketuk palu. Nah, rasanya itu ketuk palu itu sudah selesai. Bagaimana? Ada hal-hal dibaca kembali. Kalau ada hal-hal sesuatu hal yang penting di-inline-kan dengan proyek-proyek program, itu bisa diproses untuk kemudian dilihat. Mumpung belum penetapan itu. Kemudian berikutnya serapan anggaran akhir tahun saya minta tolong sekali. Jangan sampai yang sudah dirintis Pak Bupati tidak sampai pada target-target yang kemudian akhir tahun bisa menjadi sorotan. Yang berikutnya saya perlu sampaikan juga kerjasama sinergitas Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Dandim, tolong ini jangan sampai kita tidak bersinergi. Selalu membangun forum untuk diskusi tentang program-program yang dikerjakan. Selalu berkoordinasi tentang ketertranti, selalu berkoordinasi tentang bagaimana program kegiatan. Yang terakhir perlu saya sampaikan kepada semua, ada sahabat ketika diberikan amanah, maka kemudian dia masuk ke biliknya dan dia sholat sambil menangis. Kenapa katanya? Karena amanah itu diberikan. Saya tidak pernah melihat kayak mentor PJ dilantik, kemudian dia masuk kamar dia menangis sambil dilantik. Itu penting pembelajaran bagi kita. Cobalah bagaimana kita melihat ini jabatan ini bukan sebagai hadiah, sebagai kebanggaan. Kenapa? Karena selalu mau dilihat saya ini. Apa saya ini? Dia kan dilantikkan saya sebagai pokoknya saya. Nah itu, tolong dikurangi sekarang itu. Jangan teman-temannya dilantik kita yang stres. Kok saya tidak dipercaya sama Pak Gub yang ini diangkat? Kok
saya seandainya bisa Pak 54 saja jadi PJ itu sampai PJ semua di sana. Bapak dan ibu sendiri selalu menaruh dirinya, saya kayaknya tidak disukai. Ya, iya, bapak dan ibu yang merasa bahwa saya tidak disuka, padahal kita tidak pernah. Yang ada itu adalah bagaimana melihat situasional terkait yang mana yang cocok menurut pandangan kita. Yang tentu saya melihat juga bagaimana di Kemendagri. Saya melihat juga bagaimana Bapak Presiden bersama timnya. Karena kenapa sekarang ini PJ itu 9 sekarang usulan. Kalau Bupati itu DPR 3, saya 3, kemudian Kemendagri 3. Tidak kayak dulu langsung gubernur 3 saja selesai. Sekarang tidak. Makanya yang usulkan itu saya lihat bagaimana alur berpikirnya TPA. Bapak Presiden bersama timnya. Kebetulan TPA-nya ketuanya Presiden. Pasti begitu. Nah, kebetulan apa yang saya bisa, yang senang saya, apa yang kemudian kita lakukan, belum tentu itu yang kemudian kita. Tapi penting setelah ditetapkan TPA itu. Jadi jangan itu tetap supporting. Enaknya koordinasi terus Pak ya, dengan dinas-dinas provinsi supaya bisa sedikit. Yang terakhir semuanya saya mendoakan mudah-mudahan selama menjabat menjadi pejabat di sana, insya Allah memberikan keberkahan sendiri dan kemudian melaksanakan pembangunan yang baik. Dan terakhir husnul khotimah dibilang dari Pak Bupati husnul khotimah. Dan juga saya ucapkan selamat kepada Pak Bupati, alhamdulillah bisa menyelesaikan tugas. Saya tanya-tanya bagaimana kesannya Pak tanggal 22 ini terakhir. Alhamdulillah Pak. Saya ini saudara saya terbebas dari amanah yang berat. Tahu sendiri kan. Jadi semua kepala daerah begitu Pak. Semua kepala begitu. Yang punya waktu tertentu. Itu. Ya saya harap Pak Kadis dan terakhir semua saya sampaikan, saya akan menetapkan sebagaimana Kemendagri ketika menuju PJ akan ada PLH-nya di pendidikan untuk melaksanakan day-to-day-nya di pendidikan. Kemarin saya tanya Orda bagaimana di Orda, dan kita sudah ada buat Pak aturannya, kemudian bisa dilaksanakan juga. Orda itu dipegang oleh PLH juga. Siapa PLH-nya? Pak Sekjen. Masa kalau bicara saya kepegawaian Pak Sekjen turun tangan terlalu tinggi rasanya. Oh ternyata dia adalah PLH atau di daerah ini. Karena Pak Ordanya jadi PJ Gubernur di Subang. Itu juga kita lakukan di provinsi. Harapannya tetap tanggung jawabnya ada di Pak Bupati selaku kepala dinas. Tapi untuk hari-harinya supaya tetap berjalan sistem pemerintahan ada. Itu saja mungkin saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang kepada semua.